Membalas suami yang main gils. Bab 010. 1. Pov Alia. Kita yang akan bercerai mas, ucapku cepat memotong kalimat ibu mertua. Terlihat Mas Faris langsung terperangah membelalakan matanya, mungkin ia syok mendengar yang aku katakan. Kulirik ibu mertua dan si pembantu Semok juga tak kalah syoknya dengan lelaki tak tahu diri itu, bagaimana? Mantap gak tuh kejut jantung yang kubuat barusan. Diam-diam aku pun tersenyum puas melihat reaksi mereka. Apa? Cerai. Ucap Mas Faris terbata-bata. Aku diam dan memandangnya dingin. Sayang, jangan bercanda, aku tidak akan pernah cerai darimu. Ucap Mas Faris menatapku serius. Ibumu yang inginkan aku cerai darimu Mas Faris, itu karena ia sudah tidak suka aku jadi menantunya lagi. Jawabku sambil menoleh ke arah ibu mertua, tapi cuma sebentar. Sontak saja mendengar apa yang aku ucapkan, Mas Faris pun langsung menoleh ke arah ibunya dan menatapnya tajam. Itu benar Bu. Apa ibu sudah gila? Selamanya aku tidak akan pernah menceraikan istriku Bu. Bentak Mas Faris pada ibunya. Diam-diam aku menyeringai. Bukan maksud hati membuat ibu dan anak bertengkar, tetapi kok aku suka ya melihat mereka saling mengeraskan suara seperti ini. Bu, bukan seperti itu maksud Ibu Faris. Ibu tadi cuma menegur istrimu karena lalai dengan tugasnya menjadi istri. Harusnya kamu pulang disambut oleh istrimu, bukan malah kelayapan dan jam segini baru pulang. Jelas ibu mertua masih berlanjut memojokkanku. Menegur apanya? Aku baru masuk rumah tetapi ibu langsung marah dan memaki aku. Mas, bukankah tadi aku sudah minta izinmu kalau aku main ke rumah orang tuaku sampai sore? Ucapku lalu meminta pembenaran pada suamiku. Tadi sebelum pergi aku memang mengirimi suami pengkhianatku ini sebuah pesan. Dalam pesan aku meminta 2. Izin untuk ke rumah mama dan papa. Walau sebenarnya malas, tetapi Mas Faris ini masih suami sahku. Aku sebagai istri wajib meminta izin jika mau bepergian. Aku tidak mau berdosa karena keluar rumah tanpa seizin suami. Biar suamiku saja yang kena dosa dan azab karena selingkuh dan berbuat zina. Iya sayang, jawab suamiku. Bu, jangan pernah memarahi istriku. Aku tidak masalah jika ia mau bepergian bahkan menginap di rumah orang tuanya. Aku mencintainya Bu, jadi ibu cukup diam dan jangan ganggu Alia. Tegas Mas Faris pada ibunya. Huwek. Mencintaiku katanya. Cinta dengan uangku keles. Dasar penjilat, pendusta. Mata ibu mertua seketika membola, pasti ia merasa sakit hati lantaran sang anak lebih membela aku ketimbang dia. Syukurin. Dasar nenek lampir kurang kerjaan. Memang dia pikir dia siapa? Dia hidup enak berleha-leha kayak nyonya juga karena siapa? Aku. Harusnya ia baik-baikin aku supaya ia tetap bisa hidup makmur di sini. Lah ini malah julid sama menantu, memang tidak takut aku tendang dari sini apa? Heran. Faris. Kamu lebih bela dia ketimbang ibu. Ucap ibu mertua yang mulai berkaca-kaca matanya. Aku pun memutar malas bola mataku. Mulai deh dramanya. Padahal ibu cuma mau mendidik alias supaya jadi istri yang baik. Lanjut ibu mertua lagi, kali ini jatuh juga tuh air mata buaya. Bukan seperti itu maksud Faris Bu, tapi ibu jangan terlalu menekan istriku. Ibu lihat sendiri kan istriku sedang hamil tua. Kata dokter Alia tidak boleh stres, biarkan saja Alia berbuat sesuka hatinya asalkan ia dan bayiku sehat. Kata Mas Faris mulai melunak. Lah ibu mertua malah nangis kejer. Tapi tidak sampai juga kamu membentak ibu Faris, ibu ini yang melahirkan kamu,
harusnya kamu dukung ibu supaya istrimu ini tidak semakin ngelunjak pada kita. Ucap ibu mertua semakin ngawur. 3. Tapi ibu juga harus ingat, karena aku kalian bisa naik derajat seperti ini, timpalku dan membuat ibu mertua langsung menatapku nyalang. Lihatlah Faris, istrimu mulai mengungkit-ungkit jasanya, memang siapa di sini yang dulu ngebet nikah sama kamu Faris? Bukankah dia? Kalau saja dulu ibu tidak memberi restu, pasti kalian tidak akan bisa bersama. Ucap ibu mertua mulai bermain drama. Oke, hayu kita adu main drama, kita lihat siapa di sini yang pandai berakting. Aku pun mulai menatap suamiku, Mas Faris terlihat gusar. Sedangkan si pembantu selingkuhan hanya diam seperti patung di samping ibu mertua. Kulihat si pembantu selingkuhan itu sesekali tersenyum, sial, apakah ia sedang menertawakan pertengkaran ini? Silahkan deh puas-puasin tersenyum, karena sebentar lagi kamu pasti akan menangis dan memohon, bersujud di bawah kakiku meminta pengampunanku. Mas, memang dulu siapa yang mengatakan cinta dan melamar terlebih dahulu? Aku atau kamu? Tanyaku pada suami plin-plinku. Mas Faris menggaruk-garuk kepalanya, padahal di rambutnya tidak ada kutu yang bersarang yang bisa membuatnya merasa gatal. Pasti karena gugup. Aku deh. Jawab Mas Faris sedikit ragu. Ibu dengar sendiri kan? Siapa di sini yang menginginkan menikah lebih dulu? Itu anak ibu sendiri. Ucapku pada ibu mertuaku yang julid. Dan andai dulu ibu tidak memberikan kami restu, aku tidak masalah. Aku bisa menikah dengan anak dari rekan bisnis papaku. Tentunya dia lebih baik 000 kali lipat ketimbang anak ibu ini. Ucapku senagaja menyakiti harga diri suamiku. Benar saja, rahang Mas Faris terlihat mengeras. Ia pasti menahan geram, tapi ia tahan karena ia tidak bisa memarahiku. Mau cari mati dia kalau sampai marah padaku, sekali ia berbuat kasar padaku maka kami akan berakhir detik itu juga. Faris, harusnya kamu tegas sama istrimu, buka matamu, jangan mau diinjak-injak sama istrimu. Ibu tahu dia yang mempunyai semua ini, tetapi kamu ini suami adalah kepala keluarga, jangan mau kalah sama istri. Hasut ibu mertua. Wah, sepertinya ibu mertua sudah mulai bosan tinggal di istanaku ini ya. Mungkin ia sudah kangen dengan habitatnya. Mas, Faris terlihat bingung, ia pasti merasa bimbang antara membela aku atau ibunya. Sebenarnya yang dikatakan ibu mertua itu tidak salah, itu 100% benar. Suami adalah kepala keluarga, dan memang suami itu lebih unggul ketimbang istri. Makanya istri kalau mau apa-apa itu harus minta izin sama suami. 4. Tapi, ada tapinya nih, walau suami itu unggul, tapi ia tidak boleh semena-mena pada istrinya. Suami tidak selalu benar, jika salah wajib diingatkan. Masalahnya, suamiku ini sudah berkhianat dan pengkhianatannya itu sudah terlalu jauh. Lalu apakah suami seperti itu harus hormati? Mas, kalau ibu kamu ini terus ikut campur di dalam rumah tangga kita ini tidak akan bisa tenang, kami akan selalu bertengkar. Lebih baik kau pisahkan kita berdua, satu istana tidak mungkin diisi oleh 2 ratu, karena pasti mengundang percekcokan. Besok kau carilah rumah kontrakan untuk orang tua dan saudaramu itu. Aku tidak mau ya kalau nantinya aku stres dan berdampak pada bayiku karena ulah keluargamu yang selalu membuat tensiku naik. Putusku menggertak mereka. Sontak saja, ibu mertua, Sari dan tentu saja suamiku pun kembali syok dengan ucapanku barusan. Aku tidak memperdulikan mereka lagi, biar saja mereka semua uring-uringan karena mau aku usir. Aku melangkah meninggalkan mereka semua dan menuju ke lift, hendak ke kamar karena merasa lelah dengan bermain adu drama dengan mereka. 5.
Alia yang lelah pun langsung masuk kamar, karena tadi sudah mandi di rumah orang tuanya. Alia pun langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sedangkan rantang yang berisi makanan dari mamanya tadi ia letakkan begitu saja di meja kecil di samping sofa yang ada di dalam kamarnya. Huafaf. Ternyata main drama lelah juga ya. Salut aku sama mereka semua, bisa gitu akting berpura-pura baik di depanku selama ini. Gumam Alia sambil menatap langit-langit kamarnya. Sedangkan di luar, Bu Siti tengah uring-uringan karena menantunya berencana mengusirnya dari istana ini. Faris, jangan pernah berpikir kamu mau mengusir ibu dan saudara-saudaramu dari rumah besar ini. Ibu tidak mau dan tidak akan pernah mau. Ibu sudah kadung nyaman tinggal di sini, jadi selamanya sampai ibu mati ibu tetap akan tinggal di sini. Ucap Bu Siti ngotot inginkan tetap tinggal di rumah besar Alia. Faris menyugar rambutnya kasar, ia merasa sangat gusar. Bagaimana ini? Alia sendirilah yang berucap tidak ingin lagi tinggal bersama keluarganya. Faris tidak bisa menentang karena istrinya masih pemilik sah dari semua harta ini. Ia harus pandai-pandai menjaga perasaan istrinya jika ia masih ingin menikmati semua kemewahan ini. Ini semua salah ibu. Harusnya ibu diam saja dan jangan usik Alia, jadi begini kan jadinya. Ibu sendiri yang rugi. Sumut Faris kesal. Loh, kok kamu jadi salahin ibu sih Faris? Istrimu itu harus dididik supaya tidak menginjak-injak kita, dia harus manut sama kita karena kamu suaminya dan aku ibu mertuanya. Ucap Bu Siti merasa paling benar. Ia sama sekali tidak berpikir kalau perbuatannya ini berdampak terusirnya ia dari rumah ini. Bu, kita harus baik-baikin Alia, jaga perasaannya supaya kita tetap bisa hidup enak di sini. Lihatlah karena perbuatan ibu barusan, Alia jadi kesal dan tidak mau lagi tinggal serumah lagi sama ibu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena Alia lah yang berkuasa. Sadar Bu, ini semua milik ayah. Tekan Faris menjelaskan situasi pada ibunya. Itulah gunanya kamu sebagai suami Faris, harusnya kamu bisa mengatur istrimu. Ujar Bu Siti. Bu, walau selama ini Alia diam dan nurut sama kita, ketahuilah sebenarnya ia sangatlah keras wataknya, ia tegas dan mengerikan jika sudah marah. Kita tidak bisa bersikap seenaknya padanya, ingatlah keluarganya bukan orang sembarangan. Aku mohon ibu bersikap baik pada Alia, aku akan coba merayu dan membujuknya supaya ibu tetap tinggal di sini. 6. Ucap Faris memohon pada ibunya. Faris tahu betul sifat istrinya, hidup 2 tahun bersama membuat Faris tahu sifat-sifat Alia. Oh ya, satu lagi, tolong jaga rahasia tentang hubunganku dengan Sari, jangan sampai hubunganku dengan Sari diketahui Alia. Kalau ia sampai tahu, maka tamat sudah riwayat kita semua Bu, tidak hanya aku, tapi kita semua. Papa Vano itu sangat berkuasa, apalagi Tuan Besar Leon, lebih berkuasa daripada anaknya. Ku dengar kabar burung, kalau Tuan Besar Leon itu punya organisasi hitam, mudah baginya untuk melenyapkan kita. Kita harus berhati-hati dan kita harus bermain cantik, ibu mengertikan. Sambung Faris lagi. Mendengar itu, Bu Siti dan juga Sari pun jadi merinding. Organisasi hitam. Semacam mafia ya mas? Cicit Sari. Faris mengangguk. Ya seperti itulah, makanya kita harus sangat berhati-hati menjaga rahasia ini Sari, nyawa kita taruhannya. Ucap Faris. Sebenarnya Faris menyesal berhubungan gelap dengan Sari. Setiap hari ia dihantui perasaan takut kalau istrinya sampai tahu perselingkuhannya. Ah, andai saja waktu bisa diputar kembali, pasti ia lebih memilih setia pada istrinya. Toh istrinya sudah sangat cantik bak bidadari surga. Tapi godaan bokong semok dan 2 gunung kembar milik Sari yang kencang dan sangat besar itu membuat iman Faris goyah seketika.
Faris pun tergoda saat Sari dengan lancang meletakkan tangannya ke dada Sari. Karena memang dada Sari lebih besar dari istrinya, membuat Faris penasaran dan akhirnya jatuh dalam pesona tubuh Bahenol Sari. Berbicara tentang cantik, Alia jauh lebih cantik ketimbang Sari, tetapi mengenai body, Sari lah pemenangnya. Bokong lebar dan semok, dada yang besar kayak semangka, membuat lelaki manapun akan meneteskan air liurnya, begitupun dengan Faris. Cuma dalam waktu sebulan, Aris jatuh dalam perangkap godaan Sari. Sari pun bergidik ngeri mendengar kalau kakek Alia ternyata seorang mafia. "Bu, aku takut." Cicit Sari ketakutan. "Jangan takut Nduk," kata Faris, "kan itu cuma kabar burung, belum tentu benar." "Faris, kamu jangan takut-takuti kita dong, lihatlah calon istrimu jadi ketakutan," kata Bu Siti sambil mendelik. "SSSTT. Bu, jangan keras-keras dong. Nanti Alia dengar bagaimana," ucap Faris sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, takut kalau ada sang istri di sekitar dan mendengar pembicaraan barusan. "Cek. Iya maaf. 7. Tapi kamu jangan menakut-nakuti kita dengan begituan, apaan tuh mafia? Yang begituan itu adanya cuma di film. Cuma acting." Sungut Bu Siti kesal, enak saja mau ditakut-takuti tentang mafia. Negara ini kan negara hukum, tidak bisa sembarangan membunuh orang, polisi itu pintar, bisa menangkap pelaku pembunuhan. Dan di pikirannya orang kaya seperti besannya itu tidak akan berani sampai menghilangkan nyawa karena nama baik yang jadi taruhannya. Jika nama baik hancur, maka perusahaan pun akan ikut hancur, ya seperti di film-film yang sering ia tontonlah. Ya apa salahnya kita berjaga-jaga Bu? Ibu tidak lihat tuh penjaga di rumah papanya alias sangat banyak, dan di rumah ini juga ada beberapa penjaga. Itu tandanya mereka berkuasa, tinggal menyuruh orang untuk melenyapkan kita, mudah bagi mereka Bu. Tidak semudah seperti katamu Faris. Memang mereka mau menaruhkan nama baik mereka. Ingat sekarang zamannya sudah canggih, polisi itu pintar sehingga bisa menemukan penjahat pembunuhan. Kalau mereka berani menyakiti kita, siap-siap aja tuh mereka bangkrut, kata Bu Siti sesuai dengan yang ia yakini. Faris tercenung, dalam hati ia membenarkan perkataan ibunya. Tapi ada satu hal yang masih ia khawatirkan. Tapi misalkan polisi pintar mencari penjahat, lalu apa gunanya buat kita kalau pada akhirnya kita mati Bu? Semua sudah tidak ada gunanya lagi, kata Faris mengutarakan kekhawatirannya. Kamu benar juga, gumam Bu Siti tapi masih bisa didengar Faris. Sudahlah Bu, seperti yang aku katakan tadi, Ibu harus baik-baikin alias supaya hidup kita tetap enak nyaman dan bergelimang harta seperti sekarang ini. Satu yang Ibu harus jaga tuh mulut Ibu jangan sampai keceplosan kalau aku akan menikahi Sari, ujar Faris. Iya deh iya, tapi Faris, Ibu kesel deh, sekarang istrimu itu pelit, Ibu sudah tidak bisa belanja lagi di mall. Iya Mas kok sekarang juga jadi pelit sama aku, Mas sekarang jarang ajak aku belanja lagi seperti dulu, timpal Sari ikut mengeluh. Mendengar itu Faris pun menghela nafas gusar, bagaimana ia mau membelanjakan para wanitanya sedangkan ongkos hariannya saja cuma cukup untuk kebutuhannya sehari. Faris pun merasa kepalanya mendadak pusing jika memikirkan masalah uang. Entah ada apa dengan istrinya akhir-akhir ini hingga membuatnya bersikap tegas sekaligus pelit. Kalian bersabar dulu ya, seminggu lagi aku akan gajian, aku akan sisihkan bonusku untuk kalian berbelanja, ucap Faris. Mendengar ucapan Faris barusan, sontak saja kedua wanita beda usia itu pun langsung kegirangan. Benar itu Riz. Benar itu Mas, ucap Bu Siti dan Sari secara serempak. Faris mengangguk. Iya, Faris membenarkan. 8. Mas, nanti kita pergi kencan lagi ya.
Kita belanja, nonton, makan di restoran mewah lalu yang terakhir kita check-in ke hotel. Seru Sari bersemangat. Iya sayang. Jawab Faris mengiyakan keinginan sang pujaan hati. Riz ibu juga, nanti ibu mau beli baju baru, tas baru dan juga emas yang 1 set. Seru Bu Siti tak kalah semangatnya. Iya Bu, nanti pokoknya semua keinginan ibu dan Sari akan aku penuhi, tapi sabar sampai minggu depan, oke? Kata Faris. Oke bos. Seru keduanya kompak. Faris tersenyum bahagia melihat kedua wanita yang ia sayangi sangat kompak seperti ini. Andaikan istrinya juga bisa ikutan kompak seperti mereka, pasti dunia Faria aman sentosa dan menyenangkan sekali. Apalagi jika istri tua dan istri muda bisa akur, bieh. Akan seperti surga dunia bagi Faris, ia akan menjadi lelaki beruntung jika sampai kedua wanitanya bisa hidup rukun. Tapi sayangnya khayalan akan tetap menjadi khayalan, kenyataannya Alia akan menyiapkan kejutan untuk menendang mereka semua yang sudah mengkhianatinya.